Udah pernah hancur terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya, Dek ya. Hancur kamu, Dek, Dek. Yuk, pung, Dek, Dek. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kita masih membahas Roy Panji ya guys. Yang dimana sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk podcast sana, podcast sini. Pak De Jokowi mah santai ya guys. Dan di sini saya akan ya bisa dibilang ini sih orang apa sih ya guys ya. Dulu bilang katanya skripsinya palsu, ijazahnya palsu. Lah, sekarang pas ditanya oleh tim kuasa hukumnya Pak De Jokowi, Jakob Hasibuan ya guys ya, anaknya Bung Otto, itu katanya itu bukan skripsinya Pak De Jokowi. Lah berarti kemarin yang bilang 99,9% itu dabrus. Walah daplun ini guys ya, yakin ya. Ini yakin luar biasa guys ya, pembodohan ini guys. Tapi ya ana besing percaya jan ya lo. Ini guys ya. Lihat dulu ini. Dan mereka masih berdebat soal keterbukaan informasi publik 1 jam. Kami baru mendapatkan skripsi. Dan akhirnya, alhamdulillah, skripsi itu bisa saya pegang. Itu sebagai primary evidence. Primary evidence yang... Bilangnya apa guys? Alhamdulillah, skripsi itu sudah saya pegang. Oke, ya. Sudah dipegang guys ya. Kemudian kita teliti langsung, saya bawa utilitas atau gadget yang memungkinkan untuk memeriksa itu, dan disitulah makin banyak terungkap dari skripsi itu, mulai dari hurufnya, halamannya, kertasnya, salah ketik pada nama pembimbingnya, kemudian bahkan ada tulisan tesis padahal itu adalah skripsi untuk S1. Itu kan aneh banget. Saya jadi sangat menyayangkannya, kenapa Universitas Gadjah Mada yang sangat besar dan saya cintai ini, itu bisa dulu meluluskan, kalau memang itu lulus ya. Kenapa dengan skripsi semacam itu? Maka skripsi yang sudah kita pastikan itu 99,9% itu adalah palsu ya. Tidak mungkin menghasilkan ijazah yang benar. Itu aja. Oke, Mas Yakub silakan. Ya, Mas Roy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Ya. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agar clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Ya. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu Oke, terima kasih. Aduh. Ya Allah guys. Saya udah capek-capek guys dengerin, fokus kayak gitu guys ya, melototin, memahami isinya. Jebule guys, jebule bukan skripsinya Pak De Jokowi lah sih kepriwe. Lah tadi kamu bilang katanya 99,9% itu adalah palsu, guys. Tapi pas ditanya sama tim kuasa hukumnya Pak De Jokowi, bilangnya apa, guys? Iya, itu memang bukan punya Jokowi. Lah, aku lara petang kayak gitu.
Lah dari kemarin bilang ngomong begini ini saya sampel kayak gitu ya, clear ya guys ya. Dari pertama Anda menggugat, Anda menuduh, ya Panci, dengerin tuh. Nih, Anda itu sudah jelas bilang skripsi Pak D. Jokowi palsu, ijazah Pak D. Jokowi palsu lagi. Dan sekarang malah bikin klarifikasi lagi, ini bukan skripsinya Pak D. Jokowi sih, kepriwe gitu. Nih ya, Bok Anda lupa ingatan nih ya, saya tampilkan nih ya. Dengerin tuh, Panci, deleng maning ya. Tapi yang jelas ijazah ini harus ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan. Iya. Secara teknis kan? benar-benar laboratorium forensik Iya. atau pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa keluar-keluar. Setuju. Kalau Yang ini jelas belum tentu. yang jelas yang bilang masih yang jelas sangat dini sekali. Oke. Ya, saya jangan katanya mungkin katanya. Bukan katanya. Mungkin, Ini gitu. ini resmi. Katanya. Gini. Gitu loh, katanya. Yang jelas gini, Mas. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, karena dengar Pak pengacara. Karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Sudah kita bisa jerat dia nih sekarang. A few moments later. Online, analisa kiri Nggak, kiri ini sama kanan. sekali bukan online. Dari mana Mas yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya Bukan, pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu, dari mana seorang source-nya? yang menuliskan katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus dokumennya percaya. Nggak, boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Oh, Boleh nggak nggak? apa-apa. Boleh Makanya nggak nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa Oh iya, itu palsu siapa Mas? Loh kita karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar oleh hoax itu palsu. Ya. Dengar. Sudah yang pertama katanya itu bukan skripsinya Pak D. Jokowi. Terus yang kedua nyalahin orang lain lagi. Udah Ci. Anda itu sudah terlibat dalam kasus pencemaran nama baik. Sudah, istirahat, siapin mental, pikiran, sangu ya guys. Nek nang penjara, kalau di penjara itu sih boleh bawa uang nggak guys buat beli jajan, buat beli cilok guys. Ya kalau nggak boleh ya siapin intinya tuh kesehatan tuh. Jangan begadang terus podcast Anda, podcast ini. Udah, kalau memang itu benar adanya, kalau ijazah Pak D. Jokowi itu palsu, ya sudah, diam. Istirahat, santai kamu. Kan ini yang kalian mau kan ini, kayak gini kan ya. Pak D. Jokowi membuktikannya nanti di persidangan. Kayak gitu. Jadi nggak usah podcast sana, podcast sini. Nanti yang ada nanti kamu malah meriang. Alasan lagi nanti pas dipanggil. Soalnya kan ini bagian pertama. Roy Panci yang dipanggil, guys. Nanti giliran dipanggil, alasan sakit kan malah repot, guys. Ya kan? Nih, membok. Anjing balik. Nih ya nih, Panci nih dengerin nih. Nih, ada emak ente, ibunya Panci ini siap mensupport. Nih ada semprotan dari ibunya Anda itu nih, dengerin nih. Iya nak, halo.
Tetap semangat belajar ya nak. Mama di sini tetap support. Tetap selalu support kamu. Support. Tetap semangat belajar. Jangan kasih kendor. Jangan kasih longgar. Jangan kasih los. Tidak usah khawatir. Mama di sini baik-baik saja, bagus-bagus saja. Yang penting mama di sini tetap dukung kamu, tetap support kamu, support kamu supaya kamu tetap semangat belajar, Mama di sini yang bagus-bagus saja. Begitu. Iya, tenang saja. Yang penting mama support kamu terus. Support. Tuh, disupport. Tuh yolah tuh cuci tuh udah dapat support tuh sama. Dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politik. Ya Allah, Gusti. Tenang. Tenang tuh, dengerin tuh. Kan sudah disupport sama emaknya guys ini guys. Jadi yang nih ya udah support. Ini saya membahas Roy Panci ya guys ya. Jadi bingung dewek guys. Kemarin bilang A, sekarang bilang B. Ditanya lagi tapi bilangnya C. Yang pertama, bukan meneliti skripsinya Pak D. Jokowi, tapi bilangnya skripsi Pak D. Jokowi 99% palsu. Lah siki kepriye ngomong palsu nih kuwi skripsi sapa? Terus yang kedua, ya guys ya, yang kedua itu bilangnya katanya ini dari yang upload. Lah kan sudah jelas dari konten yang kemarin ya guys ya. Nggak usah lempar batu sembunyi tangan. Jangan bawa tumbal. Ini maulah bawa tumbal guys. Makanya nggak usah podcast sana podcast sini. Soalnya apa? Oh nah ini guys ya. Didengerin guys ya. Si Panci ngakunya apa guys ya? Pakar guys ya. Nggak tahu nih pakar apa ya. Nih ya saya jelasin sama kamu ya Ci. Yang namanya pakar itu guys ya. Nih misal. Yang pertama S1-nya ambil apa guys ya? Telematika lah. Oke. S2-nya juga ambil telematika. Dan S3-nya ambil lagi telematika. Itu baru yang namanya pakar. Lah, Panci guys, S1 katanya ambil kalau nggak salah itu komunikasi ya guys ya. Terus S2-nya guys, itu ambil kesehatan. Lah terus ini S3 apa enggak ini? Terus sekarang katanya ngaku pakar telematika. Lah, ini berarti komunikasi sama kesehatan digabung jadi telematika. Ini ya yang ini. Tapi keren guys, ini keren ya. Roy Panci keren guys. Soalnya apa? Ada banyak ini anak buahnya guys. Ini nggak tahu anak buahnya yang goblok, apa Roy Pancinya yang tolol ini guys. Jadi udahlah. Jadi kamu itu nggak usah podcast sana podcast sini itu ya, malah bahaya sendiri. Nanti kamu malah keceplosan lagi. Nanti blunder ya guys ya, blunder kayak Cak Imin.
Udah, mendingan kamu santai saja kayak Pak D. Jokowi. Tuh, Pak D. Jokowi aja santai, kok kamu yang ribut? Gimana menurut kalian guys tentang ya Roy Panji? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari teriak paling bener, tapi ucapanmu tak ada yang bener. Fitnah sana sini gak kenal waktu, ngomong cinta damai tapi faktanya palsu. Ngaku cinta bangsa tapi bikin luka, ngadu domba kanan kiri cari muka. Di balik jubah sembunyi dusta, kadrun kok makin parah. Drun kadrun, kapan kau tobat? Fitnah sana sini memecah belah bangsa. Kadrun kadrun, ayo pada tobat. Kami YouTuber Nusantara siap lawan kalian semua. Udah cukup drama, udah cukup benci. Mari kita rukun, gak usah cari sensasi. Kalau cinta negeri, buktikan dengan aksi. Bukan hoax tiap hari, kayak sinetron pagi. Drun kadrun, ingat mati drun kadrun. Drun kadrun, tobatmu kapan drun kadrun? Kok makin parah, fitnah sana sini pemecah belah bangsa. Kadrun kadrun ayo pada tobat. Kami YouTuber Nusantara siap lawan kalian semua. Udah cukup drama, udah cukup benci. Mari kita rukun, gak usah cari sensasi. Kalau cinta negeri, buktikan dengan aksi. Bukan hoax tiap hari kayak sinetron pagi. Drun kadrun, ingat mati drun kadrun. Drun kadrun, tobatmu kapan drun kadrun? Kadrun, kapan drun kadrun? Ngomong cinta damai tapi faktanya palsu. Ngaku cinta bangsa tapi bikin luka. Ngadu domba kanan kiri cari muka. Di balik jubah sembunyi dusta. Kadrun, kok makin parah. Drun kadrun, kapan kowe tobat? Fitnah sana sini pemecah belah bangsa. Kadrun kadrun, ayo pada tobat. Kami YouTuber Nusantara siap lawan kalian semua. Udah cukup drama, udah cukup benci. Mari kita rukun, gak usah cari sensasi. Kalau cinta negeri, buktikan dengan aksi. Bukan hoax tiap hari, kayak sinetron pagi. Drun kadrun, ingat mati drun kadrun. Drun kadrun, tobatmu kapan drun kadrun? Drun kadrun, kapan kau tobat? Fitnah sana sini pemecah belah bangsa. Kadrun kadrun, ayo pada tobat. Kami YouTuber Nusantara siap lawan kalian semua.